Saya masih berontak, nanti lupa ini apa-apaan Pak. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Nah, setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu kata situ. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kata saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, jangan bosan-bosan ya dengan update terkini kasus asal tangkap dan sidang 6 terpidana yang tidak berdosa. Kali ini saya tertarik dengan saksi Rivaldi ya, terpidana yang menjadi saksi, yaitu Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Nah, dia itu orangnya lucu. Nah, itu ceritanya tuh proses penangkapan Rivaldi ya pada waktu itu ya. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ya, dari 8 pelaku terduga pembinian Vina dan Eki yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana sejak awal sudah nggak beres. Sejak tahun 2016 itu sudah terlihat nggak beres itu. Saya ngikutin masalahnya. Pasalnya Aibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika. Ngawur toh. Rivaldi itu sebagai Andika. Dan keterangan BAP, dalam keterangan BAP yang dibuat oleh BAP-nya itu yang buat Rudiana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya, kita saksikan ya. Oke, lanjut ya. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu kata saya tuh. Bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, ya akhirnya mereka cerita. Nah sampai saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangan itu BAP. Dan penangkapan Rivaldi ini saya duga itu dasarnya dari keyakinan, di samping dari pernyataan Sudirman, di samping dari kesurupan Linda, juga keyakinan bapaknya korban yaitu Rudiana. Karena Rudiana keburu balas dendam itu, mungkin kena pengaruh narkoboy, jadi otaknya itu nggak beres, itu nggak waras, asal tangkap aja. Ya menjelaskan ya, 3 hari setelah peristiwa pembinian Vina dan Eki, tepatnya tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utba atau Utara Barat Cirebon. Kasusnya penganiayaan, tapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Wah, malam harinya sekitar pukul 11 malam atau 23.00, Rivaldi diciduk dari Polsek Utara Barat Cirebon, yang itu Rudiana, dan dipindahkan ke Polres Cirebon Kota. Sampai Polres Cirebon Kota, Rivaldi itu diseret dan dilempar kayak binatang. Busuk. Penyidik goblok, penyidik gak berpendidikan tuh, oknum penyidik, pendidikannya cuma tamatan SMA jadi penyidik, jadi kayak gitu, mainnya barbar. Oknum ya, oknum, saya nggak nyebut nama lo, oknum. Itu berkas kata saya tuh, ayo sama-sama kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin lagi lah di situ habis sama penjagaan sama polisi gantian itu. Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan, sampai saya buktikan di depan hakimnya kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu
tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan lain sebagainya ada di sini. Iya. Nah ini bukan kamu. Saya tidak tahu menanggung tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa, gitu loh. Sambil dipukulin, sambil diinjek-injek. Majelis mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Ini juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah. Jadi Rivaldi alias Ucil ini dia itu kan tak terlibat dalam kasus pembinian Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Melainkan dia itu terjerat kasus lain, yaitu kasus kepemilikan membawa sajam atau dia membawa sajam dan menganiaya. Itu cuma penganiayaan ringan kan ditanya gitu. Tapi waktu itu 7 orang udah tertangkap dan salah satunya adalah Sudirman, yang dimana Sudirman itu IQ-nya rendah dan dia mempunyai keterbelakangan mental. Jadi dia asal jeplak aja, asal ngawur, suruh nyari namanya Andika ya sudah, bilang aja Rivaldi itu dianggap Andika gitu. Itu yang ibaratnya yang gigit, yang bernyanyi atau yang nyokot itu si Sudirman. Tadi Sudirman tuh nyokot Rivaldi, padahal nggak ngerti Rivaldi itu siapa. Kuasa hukum Rivaldi Mbak Cindy Sembiring ya, dia mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinan sendiri, kesurupan Linda, dan pernyataan Sudirman. Bosok, ngawur itu penyidik yang tidak berpendidikan, yang ngawur. Oke lanjut lagi ya, sidangnya ini asik Rivaldi itu. Dibuktikan di depan hakim, saya sudah coba tanda tangan di depan hakim. Coba tanda tangan kamu mana? Kali Pak. Tangannya bisa Pak. Atas lagi, atas. Satu lagi di sini. Atas lagi. Seperti apa? Ini yang BAP. Dan akhirnya sekitar jam 17 atau jam 5 sore Rivaldi alias Ucil dipertemukan dengan 7 tersangka yang ditangkap Ibtu Rudiana di depan SMP 11 Cirebon. Ya kemudian disatukan dengan 7 tersangka tersebut oleh Ibtu Rudiana, dijadikan satu. Aduh, beda kasus jadikan satu. Dan sekitar pukul 18.30 atau setengah 7 malam keterangan BAP baru dibuat pertama kali oleh bapaknya Eki, yaitu Rudiana. Padahal Rivaldi tidak ditangkap oleh padahal Rivaldi saat penangkapan 7 tersangka itu, Rivaldi itu sudah meringkuk di dalam sel, di sel Polsek. Aduh tobat ini saya ketawa-ketawa gimana, penyidik kok ya gak berpendidikan loh ya, penyidik kok ya goblok, oknum penyidik kok ya goblok ya. Saya nggak nyebut nama ya, cuma oknumnya ini. Banyak penyidik yang pintar-pintar tuh banyak, tapi ini penyidik on mungkin kebanyakan narkoboy. Maklum bagian narkoboy mungkin. Saat pembuatan BAP terdapat 4 daftar calon pencalonan. Saat pembuatan BAP itu ada 4 DPO. DPO-nya itu katanya namanya Andika, Dani, Andi, dan Peggy Perong. Ya Rivaldi itu dianggap Andika atas keterangan dari Sudirman yang pekok itu, yang yang IQ-nya rendah, yang keterbelakangan mental. Jadi Rivaldi itu sama Sudirman dia dianggap sebagai Andika, kan ngawur. Memang ngawur karena orangnya keterbelakangan mental. Oke, dilanjut kapan lihat sidangnya itu asik ya. Jadi kamu merasa tidak pernah nanda tangan ini? Tidak pernah. Baik. Penangkapan ini masuk penangkapan di Polsek ini ya? Ya ini benar. Ini menurut saya. Nah, waktu ditangkap di Polsek ini betul tanda tangan Ya itu yang benar tanda tangan saya yang di Polsek.
Saya lanjutkan ya, Rivaldi. Baik. Di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan, bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak, yang saya Tidak. ingat ya saya sambil diinjak-injak itu saya disuruh mengaku begitu. Hanya itu doang. Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah nanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini Saya sudah sampaikan. bahwa ini bukan tanda tangan kamu. Iya. Ya ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu saya selanjutnya akan menanyakan, kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya tidak kenal. Nggak ada hubungan pertemanan apa Tidak. segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah nggak kamu main-main ke daerahnya dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh jadi kamu dianggap namanya adalah Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana. Ada aliasnya nggak? Aliasnya Ucil. Ucil ya? Bukan alias Andika ya? Bukan, Pak. Ya memang di dalam putusan juga nama saudara dihapus. Jadi Rivaldi katanya di dalam putusan ya. Walaupun di dalam dakwaannya ada, tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pantesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ, saya di situ tuh mandi makan di situ sore. Nah terus malam itu ya minum di situ sampai malam. Terus nonton bola sama bapaknya Aldo. Sampai akhirnya tidur di situ karena udah mabok gitu loh. Terus udah gitu, kok kamu kemudian jadi ada di Polsek gitu? Ya, itu pas tanggal 29, Pak. Iya. Ya setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama Polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya, sama cewek saya. Lagi jalan di situ di depan gerak itu karena si Jamblang. Nah, terus kita cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ. Mungkin tukang nasi Jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya pulang ke rumah yang di situ, saya ngambil alat, saya muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh, rumah Aldo minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang Polsek Talunnya datang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek dan saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang sejujurnya ya. Ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong, ya. Selanjutnya saya dengar kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di strapless. Di strapless? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di strapless sama strapless itu yang ceklek? Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan kiri Pak, sama di sini di alis-alis gini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak.
Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang, saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjak, ya begitulah Pak, disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak, diinjak-injak apa, saya tetap saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang mau lanjutkan?